Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Pak ya, kami mulai wawancaranya. Siap. Di sini kami ingin mewawancarai materi fungsi produksi usaha tani yang Bapak kelola budidayakan ini. Yang pertama ada biaya input atau modal awal dan sarana produksi. Yang pertama, saat pertama kali memulai budidaya ini atau usaha tani ini, berapa kira-kira modal awal yang Bapak keluarkan? Awal yang kita keluarkan kurang lebih bisa dikatakan nggak sampai 1 juta. Untuk membuat instalasi hidroponik ini, bahan apa saja yang dibeli Pak? Seperti pipa, pompa air, ember, atau talang? Apa saja Pak yang dibeli? Pasti pipa, kemudian pompa, kemudian ada netpot, kemudian rock wool, kemudian bibit, sama rangka. Berapa biaya yang dihabiskan untuk membuat instalasi atau rak tanam tersebut? Sekitar 700 sampai 800 ribu. Apakah ada biaya perawatan alat seperti pompa atau selang yang rusak? Dan berapa biayanya yang dikeluarkan itu Pak per bulannya? Kita hitung per bulan. Jadi kalau misalnya perawatannya mungkin kecil lah, nggak sampai 100 ribu kalau per bulan terhitungnya. Setiap kali menanam, Bapak ini membeli benih atau bibit dari mana dan berapa harganya? Biaya tanam itu yang pasti bibit itu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 ribu satu pack gitu ya. Untuk listrik dan air, kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan Pak setiap bulannya? 50 sampai 100 ribu. Oke. Saat panen, apa ada biaya khusus, misalnya untuk kemasan, timbangan, atau transportasi ke pembeli? Packing, ya, plastik berapa untuk itu, Pak? packing berapa ya? Sekitar 20 ribu per. Apakah ada biaya promosi seperti iklan di media sosial atau label produk? Promosi kita nggak ada sih kalau biaya promosinya, karena masih melalui WhatsApp. Dalam satu kali panen itu berapa banyak hasil tanaman yang didapat, misalnya dalam kilogram atau dalam ikatan, jumlah ikatnya itu berapa Pak? Sekali panen bisa sampai 10 kilo. Lalu harga jual rata-rata per kilogramnya? Kilogramnya kurang lebih sekitar 22 sampai 25. Dalam satu kali panen itu kira-kira berapa total pendapatan yang didapat? 250 sampai 300. Itu kira-kira berapa keuntungan bersihnya Pak? Kalau udah dikurangi biaya-biaya yang muter lagi. Kurang lebih 25% sampai 30%. Menurut Bapak itu biaya mana yang paling besar dan paling berpengaruh Untuk nutrisi. untuk nutrisinya Nutrisi. ya Pak? Misal pupuk atau vitamin, pupuk cairnya, vitaminnya. ya. Menurut Bapak, komponen biaya yang paling besar berkontribusi dalam usaha hidroponik? Bibit sih sebenarnya. Bibit ya? Bibitnya soalnya Murah ya Pak? ya, kita pakai yang standar ya. Kalau yang standar tuh isinya banyak, jatuhnya harganya lebih murah Itu dapetinnya di toko di toko pertanian. Kalau misalnya ada perubahan harga pada harga benih, lalu harga nutrisi atau kenaikan listriknya, itu biasanya itu mempengaruhi total biaya produksi nggak Pak? Terutama kayak harga jual ya, karena kita masih mengikuti dari komunitas hidroponik itu harganya. Apakah ada biaya tetap atau investasi misal atau biaya variabel yang lebih banyak mempengaruhi pada usaha Bapak? Listrik, air, pasti kan itu kita listrik kan mesti pakai terus karena pompa 24 jam. Iya. Air pasti ngisi kalau sudah. Ya yang banyak itu air sih. Yang habis banyak di situ ya? Ya mungkin sekitar ya sampai 50 ribuan ada. Di sini tuh menurutnya Bapak, apakah penggunaan input seperti nutrisi, air, kemudian listrik, itu tuh saat ini udah efisien? Nutrisinya kita kurang, terus airnya juga terlambat, hasilnya nggak bisa maksimal. Jadi banyak yang gagal terjual. Akhirnya nggak efisiensi yang sudah kita tanam, karena keterlambatan tadi akhirnya malah buang. Oh gitu. Iya. Jika terjadi kenaikan biaya nih seperti kayak listrik, kemudian nutrisi, nah strategi apa sih yang mungkin Bapak dan juga tim lakukan untuk tetap mempertahankan produk itu tetap produktivitas gitu? Kalau ada kenaikan listrik sebenarnya
bisa kita upayakan dengan ini apa namanya, eh, solar cell. Ya, itu alternatif. Solar cell itu untuk substitusi listrik gitu. Gimana sih hubungan antara luas atau kapasitas instalasi hidroponik dengan efisiensi biaya produksi Bapak dan juga tim? Instalasi kita semakin banyak, hasil itu sebenarnya bisa semakin besar penjualannya. Nah, itu bisa nanti menutup biaya produksinya. Caranya meningkatkan efisiensi biaya dan juga produksi dalam usaha tani hidroponik ini? Dalam perputaran ini jangan sampai terlambat. Aja sih komponen biaya produksi utama dalam usaha tani hidroponik selada, dan bagaimana cara mengurangi biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas produksi? Keberhasilan dalam hal proses semainya, karena biasanya di selada itu yang agak sulit persemaiannya itu loh. Jadi kalau banyak juga yang beberapa kelompok tani kadang-kadang kalau selada itu kesulitan. Apakah tenaga kerja yang digunakan itu sudah sesuai dengan kebutuhannya? Di tenaga kerja sebenarnya kita belum banyak kita keluarga ya tenaga kerja, karena memang ini masih dari kelompok tani sih. Selanjutnya, menurutnya Bapak, kegiatan mana sih yang paling menyita waktu? Proses semai itu ketika kita memindahkan dari bibit yang sudah pecah itu ke dalam rockpool. Itu yang faktor-faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dalam budidaya usaha tani hidroponik ini? Ya, skill atau kemampuan ya. Makanya kalau pada saat tanam itu kita berikan pelatihan dulu. Yang pertama, apakah pendapatan dari penjualan selada hidroponik ini sudah menutupi semua biaya produksi? Ya, kalau pendapatannya bisa menutup biaya produksi itu. Berarti untung, Bapak? Ada keuntungannya. Jika dibandingkan dengan metode tanam yang konvensional, apakah hidroponik ini lebih menguntungkan dari sisi biaya? Keuntungannya secara tidak langsung itu adalah dari sisi kesehatan, karena kita minim penggunaan obat-obatan pestisida itu. Jadi itu yang makanya nilainya, harganya itu lebih mahal daripada sayur-sayuran yang ditanam secara konvensional. Menurut Bapak, berapa minimal produksi per kilo atau per siklus agar usaha hidroponik ini tetap untung? Sekitar 100 sampai 150. Apa inovasi atau perubahan yang menurut Bapak ini paling efektif untuk menekan biaya produksi kali ini? Kalau inovasi sebenarnya misalnya bisa berjalan itu adalah proses pemberian nutrisi yang secara otomatis. Jika diberikan modal tambahan nih ya Pak ya, pada bagian mana Bapak akan lebih dulu meningkatkan efisiensi? Mungkin ke sistem otomasinya. Oh, ke sistem otomasinya. Kenapa itu Pak? Boleh dijelasin Ya, itu lebih singkat? bisa menghemat tenaga kerja sebenarnya. Kalau tenaga kerja harus setiap hari ngecek atau 2 hari sekali lihat ini memberikan nutrisi. Dengan sistem otomasi itu dia kan langsung terisi nutrisi itu, nggak perlu dilihat lagi. Gitu ya. Jadi bagaimana pengembangan usaha ini akan mempengaruhi biaya produksi per unit selada? Misalnya kayak apakah biaya produksi akan lebih meningkat, menurun, atau tetap? pertama agak besar itu kan karena biaya nutrisi sama listrik ya. Jadi nutrisi itu selama ini memang kita belum bisa buat sendiri, karena memang rigid atau detail sekali ya. Iya Pak. Untuk proses pembuatannya, makanya kita masih beli. Tapi mungkin sedikit upaya kita untuk efisiensi itu ketika kita mengolah nutrisi yang tadi bentuknya itu padat jadi cair, kita sedikit tambahkan airnya.
gitu. Listriknya mungkin tadi kalau ada solar cell itu efektif, kita bisa men-switch antara listrik yang lewat dari PLN dengan sistem solar cell itu tadi.